owner dari PT Bekain Kani, Santi Mala. Saya bergerak di bidang catering itu dimulai tahun 2000. Dimulai sebetulnya sih dulunya belum CP, masih catering biasa. Berawal dari iseng, karena tetangga, ayo coba masak gitu. Tapi tiba-tiba oh ya kita bikin serius gitu. Jadi di tahun 2000 itu mulai dengan partai yang kecil-kecil, dengan kita mau buka usaha, dengan tadinya sebetulnya belum catering. Awalnya itu kita masih buka warung kelontong kecil-kecilan. Di situ kita juga mempromosikan produk-produk kecil gitu kan, tapi makin kesini banyak permintaan coba makanan mateng dan lain-lainnya gitu. Jadi memang intinya tahun 2000 kita udah mulai usaha catering gitu dengan nama Bekain Kani sebelum menjadi CP. Dan sekarang memang di tahun 2005 kita udah mulai untuk menggunakan nama catering itu didaftar untuk jadi lebih serius sekarang dengan nama CP Bekain Kani. Oke Tante, jadi selanjutnya aku mau bertanya mengenai informasi umum usaha Tante nih. Nah, yang pertama, siapa aja yang terlibat dalam operasional sehari-hari di bisnis Tante ini? Iya, kalau untuk operasional yang bergabung di tempat di Bekain Kani ini, kita sebelum dulu ya tahun 2000 itu ada karyawan, karena memang ini catering dan alat-alat pesta dan untuk makanan untuk wedding. Dulu memang kita punya karyawan itu lebih dari 15 sampai 20 orang. Sebelum pandemi nih ya gitu. Di tahun 2000 tuh alhamdulillah bergerak di bidang catering itu sangat menjanjikan. Oke Tante, selanjutnya itu ada pertanyaan, produk atau jasa apa sih yang Tante tawarkan ke orang-orang? Ya, untuk Bekain Kani ini kita mempunyai ada 3 produk ya. Pertama, kita ada usaha untuk menyewakan alat-alat pesta seperti tenda, alat-alat catering. Terus yang kedua, kita ada jasa catering harian. Catering harian itu seperti catering makanan rumahan yang kita kirim tiap hari. Ada pengiriman dari pagi sama ada pengiriman yang sore. Nah, itu makanan mateng yang kita kirim ke rumah-rumah. Biasanya pasarnya memang untuk ibu-ibu rumah tangga yang masih baru ya, karena kebetulan mungkin suami istrinya kerja, jadi ada makanan yang harus disiapkan untuk anaknya atau orang tuanya atau memang untuk mereka sendiri. Dan ketiga itu kita menerima pesanan untuk wedding. Ada wedding, ada sunatan, ada selamatan rumah atau nasi bob, itu juga kita ada nasi tumpeng, banyak lagi. Oke, selanjutnya apa sih keunggulan produk atau jasa Tante ini dibandingkan kompetitor lainnya? Kalau saya secara pribadi lebih untuk usaha catering ini sangat menjanjikan ya, karena pertama kalau untuk makanan pasti tiap hari orang butuh makan. Terus kedua, kalau kita hidup kita ini kan, kalau yang namanya acara selamatan pasti ada, acara wedding pasti ada, acara untuk kecil-kecilan di rumah pun ada. Jadi keunggulan yang kita perlihatkan atau kita ingin ke customer memang seperti itu. Jadi memang produk yang memang tiap hari atau kapanpun akan tetap digunakan. Oke, selanjutnya siapa target pasar utama usaha Tante? Kalau target utama saya, kalau untuk yang catering harian itu ya kalangan masyarakat luas ya, pasti butuh makan. Kalau untuk yang seperti tadi saya bilang, untuk usaha makanan itu nggak akan ada matinya, ya kan gitu, karena orang butuh ada pesta, orang ada butuh selamatan, ada orang untuk wedding dan lain-lainnya. Walaupun memang tidak pesan untuk makanannya, tapi orang kalau ada pesta pasti butuh alat-alat pestanya, yang mungkin dari perabotan makanan atau bangku atau tenda atau yang lain-lainnya, mereka pasti membutuhkan. Jadi memang targetnya untuk banyak segmennya gitu loh.
Bagaimana cara usaha tante ini memasarkan produk jasanya menggunakan promosi offline atau online? Kalau saya dari media sosial ada, untuk brosurnya juga yang tiap bulan kita kirim ke rumah-rumah atau ke mobil, kita kadang-kadang ke pasar atau kemana gitu. Jadi memang untuk brosur aja dulu ya, sebelum COVID tahun 2000 tuh saya udah mulai. Dalam sebulan itu saya bisa untuk promosi brosurnya itu 1 bulan itu bisa 25.000. Apa saja feedback yang diterima dari pelanggan? Kalau yang diterima dari pelanggan, tentunya kalau memang pas benar masuk pada sasarannya, mereka senang. Terutama yang tadi saya bilang, kalau memang dia bekerja, tentunya pasti dia butuh catering. Jadi merasa, oh berarti makanan walaupun dia tidak bisa masak di rumah, atau dia memang tidak bisa sempat masak, tapi makanan yang di rumah tuh terpenuhi untuk anaknya, atau suaminya, atau ibunya. Bagaimana penentuan harga atau produk jasa yang dilakukan sama tante? Kalau untuk penentuan harga, biasanya memang kalau brosur saya tuh dalam 1 bulan itu menu sudah kita buat. Baik menu catering harian, baik menu nasi box, baik paket-paket wedding atau makanan nasi tumpeng atau dan lain-lain, ada paket hakika juga gitu. Tapi untuk perhitungannya memang kita udah mengkalkulasinya dalam, kalau menu catering itu dalam sebulan. Jadi memang ada menu-menu yang untuk harian kita mulai dari yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 gitu, sampai tergantung permintaan customer aja. Jadi kita tetap mengikuti gitu. Kalau untuk perhitungannya memang kita udah kalkulasiin semua. Apakah pencatatan keuangan dilakukan secara rutin? Kalau untuk pencatatan keuangan memang kita sistem pembayarannya 1 minggu ya, itu untuk catering harian. Dan kebetulan keunggulan dari kami memang kita mendrop dulu itu makanan, baru dalam 1 minggu baru kita ada lakukan penagihan. Itu untuk catering harian ya. Tapi kalau untuk nasi box atau wedding atau tumpeng dan lain-lainnya, biasanya mereka kita bikin sistem pembayaran pada saat dia sudah deal pesan dengan kami, 50% mereka DP, nanti 50% lagi 1 minggu sebelum acara. Apa kendala utama dalam pengelolaan keusahaan tante? Kalau kendala ya, kalau kendala ya semua usaha yang paling kendala itu modal gitu. Tapi kebetulan alhamdulillah saya dari dulu tidak pernah melibatkan untuk pinjaman modal ke bank gitu ya. Cukup dengan modal yang ada, saya putar gimana caranya gitu kan, supaya bisa masuk gitu. Dan memang dari tahun 2000 saya tidak pernah menjaminkan apapun untuk peminjaman modal ke bank apapun gitu aja. Ya. Oke, tante, sekarang pertanyaan mengenai tantangan dan hambatan usaha tante nih. Nah, yang pertama, apa tantangan terbesar tante yang pernah tante hadapi selama menjalankan usaha tante ini? Ya, kalau untuk tantangan, memang tantangannya sangat banyak juga ya. Kalau untuk promosi catering juga kan kita pun menyadari untuk catering itu kan nggak mungkin cuma kita aja gitu kan. Jadi bagaimana caranya kiat-kiat kita untuk ya seperti tadi menyebarkan brosur, menjaga kualitas makanan dari customer. Kalau kita bisa menciptakan makanan atau menyiapkan makanan dengan baik, tentunya dari customer itu pun akan mengasih tahu ke temannya, ke tetangganya atau ke saudaranya. Nah, itu kunci yang kami jalani dan kami jaga, kualitas makanan, tepat waktunya pengiriman gitu. Walaupun memang pasti setiap pekerjaan apapun pasti ada kendalanya. Mungkin kalau pada saat pengiriman atau kendala hujan atau kendala motor yang harus ada ban pet atau apa segala macam, tapi kita setiap pada saat pengiriman apapun tetap di rumah ini selalu membackup kalau terjadi apa-apa gitu. Nah, dari tantangan tante tadi nih, gimana cara tante mengatasi masalahnya? Iya, masalah yang tantangan yang akan untuk kita menghadapi masalah tantangan yang seperti tadi tante bilang,
pada saat makanan misalnya untuk wedding ya. Kalau wedding biasanya kalau kita udah set semua, udah makanan udah kita siapin 1 jam sebelumnya, untuk dari tim kami itu pasti udah akan tes food dulu, menjaga untuk kualitas makanan ini baik atau tidak, menjaga kualitas makanan ini dimakan ada reaksi nggak untuk customer kita. Itu untuk wedding. Kalau yang untuk makanan sehari-hari, kebetulan kan memang itu makanan rumahan ya, yang tiap hari kita kelola. Tentunya sebelum kita memasukkan ke packingan makanan yang akan kita kirim, tentunya kita udah pasti akan coba, akan kita rasakan bagaimana, apakah makanan ini layak untuk kita kirim ke customer kita masing-masing. Oke, Tante, selanjutnya apakah pandemi atau krisis ekonomi pernah berdampak ke usaha Tante? Kalau untuk pada saat pandemi sangat-sangat terdampak. Saya ini ya, untuk yang masih sebelum pandemi itu luar biasa, tapi setelah pandemi memang sangat tertatih-tatih gitu, bahkan banyak banget. Saya untuk pandemi ini dalam 5 tahun ini saya tidak pernah mengeluarkan karyawan, tetap saya jaga karyawan saya, walaupun justru yang saya punya saya akan korbankan untuk supaya saya tidak mengeluarkan karyawan. Jadi memang pada saat pandemi ini memang luar biasa, aset-aset bukan berarti aset yang saya akan pakai ya, tapi aset pribadi yang memang udah saya tabung selama saya buka usaha, itu yang saya keluarkan, tapi tetap saya menjaga karyawan saya tanpa saya kurangi gajinya, tanpa saya berhentiin karyawannya. Sampai detik ini alhamdulillah masih saya jaga karyawan saya. Oke. Nah, jadi pertanyaan ini tentang apakah ada inovasi produk atau layanan usaha Tante dalam jangka waktu 1 tahun terakhir ini? Ya, kalau untuk inovasinya ya seperti itu. Dan sekarang kan paket-paket wedding pun sekarang udah dibikin simpel. Terus menu-menu makanannya juga, untuk menu catering harian juga lebih banyak ada perubahan. Itu harus, karena kalau usaha jasa memang kita mengikuti tren yang lagi booming gitu. Jadi kalau untuk usaha catering, alat-alat catering atau pesta, memang kita mengikuti apa yang disukai saat-saat ini gitu. Karena kalau untuk produk wedding aja udah ada paket-paket yang simple, yang nggak terlalu wah, tapi tetap bagus gitu kan. Kalau untuk makanan ya itu kita harus membuat produk-produk yang baru gitu loh. Nggak bisa menonton seperti dulu lagi, karena memang zamannya sudah yang makanannya kan memang agak sedikit jangkut ya, agak sedikit cepat saji gitu. Nah, walaupun memang makanan yang untuk rumahan tetap ya bagaimanapun tetap masih unggul, tapi memang untuk saat ini memang produk-produk jangkut atau produk-produk yang cepat saji itu memang yang lagi disukai lah. Terus selanjutnya, apa rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk usaha Tante ini? Kalau untuk jangka pendeknya, saya masih tetap percaya usaha yang saya jalani selama ini masih di batas-batas aman, walaupun memang persaingan itu pasti banyak gitu kan. Kalau untuk jangka panjangnya memang harus mengikuti tren yang sekarang ini gitu. Tren sekarang ini produk makanannya harus seperti apa, itu yang harus kita ikutin. Terus makanannya yang lagi disukai baik ibu rumah tangga, baik anak-anak gitu kan. Terus makanan-makanan yang viral itu memang harus mau nggak mau memang kita harus ikutin gitu, seperti itu. Lalu Tante tertarik gak nih untuk digitalisasi atau ekspansi? Kalau yang tadi kamu bilang digital itu atau ekspansi itu memang harus, dan memang Tante juga punya tim kreatif, tapi memang belum seperti kita menimbulkan harus pakai endorse atau apa. Kalau endorse itu sebetulnya kalau paket endorse itu udah, karena kan Tante juga punya rumah makan. Nah, memang kalau Tante tuh pasarnya gini, ayo misalnya kamu punya followernya berapa, makan di sini gratis, tapi makanan produk Tante tolong kamu pasarin. Nah, itu seperti itu kalau untuk yang digitalnya ya. Itu aja. Lalu apakah Tante pernah menerima bantuan dana dari pemerintah atau pihak lain?
kebetulan enggak ada ya, masih Selanjutnya, berdiri sendiri. oke. Selanjutnya menurut Tante, bentuk dukungan seperti apa yang paling dibutuhkan UMKM saat ini? Ya kalau untuk UMKM kita sangat-sangat ya tidak bukan dibilang saya sombong tidak mau menerima bantuan dari pemerintah untuk pinjamannya, karena dimanapun kalau untuk pinjaman itu kan tentunya pasti ada perhitungan bunga gitu kan. Kalau saya sifatnya kalau memang bisa saya tanggulangi dengan dana yang ada, saya pakai itu dana yang ada. Tapi nggak tahu ya kalau nanti ada proyek besar gitu kan, gitu memang harus dana saya memang nggak cukup, ya kemungkinan untuk minta bantuan dari bank atau dari UMKM yang harus seperti apa, sebetulnya itu sah-sah aja. Lalu harapan Tante terhadap perkembangan UMKM di Indonesia? Ya harapan saya sebetulnya untuk 2-3 tahun ke belakang UMKM tuh sudah diangkat banget sama pemerintah, dan banyak UMKM yang udah dilibatin untuk event-event pemerintah, event-event swasta, menarik UMKM untuk ikut bergabung ya, karena memang setelah pandemi ini untuk UMKM memang harus berat banget untuk apa ya, mempromosikan produknya gitu, karena tantangan tersendiri kita aja untuk mencari langganan, untuk mencari untuk memperkenalkan produk kita tuh memang luar biasa. Jadi saya berharap untuk UMKM ini tetap harus diangkat supaya semuanya bisa nyaman, semuanya bisa berjalan, karena pada dasarnya kita pun semua pengusaha atau usaha memang kita kan melibatin karyawan juga, jadi semuanya biar bisa set semua, biar bisa bangkit seperti dulu sebelum pandemi gitu. Itu aja sih harapan saya untuk UMKM. Kayak yang terakhir, Tante punya pesan nggak untuk mahasiswa yang mau mulai bisnis? Ya kalau untuk mahasiswa yang mau mulai bisnis, apalagi mahasiswa yang memang bergerak di bidang saya manajemen kreatif atau memang bisnis, semua pasti bisa, asal pertama intinya satu cuman ulet, kedua jangan menyerah, ketiga promosi, itu yang penting. Promosi itu cukup dari lingkungan kamu dulu sendiri, nanti makin lama makin berkembang. Sebetulnya kalau untuk jasa makanan itu cuman kuncinya satu, kepercayaan. Makanan yang harus disidangkan itu enak, tidak mengecewakan, apalagi untuk sekali ya. Kalau makanan itu kontinu cuma satu, makanan itu tidak boleh enak, makanan itu harus enak, dan itu kuncinya gitu loh. Jadi kalau untuk mahasiswa bisnis itu harus bisa, dan pasti kalau untuk mahasiswa itu untuk membuat produk atau menciptakan produk apapun ya, nggak harus makanan, dari baju atau makanan, produk-produk yang lain pasti bisa, karena pasti kalau mahasiswa dan kamu nih jaringannya luas, temannya pasti banyak gitu, jadi untuk dari situ aja pasti akan maju usahanya. Itu aja pesannya. Terima kasih Tante. Iya.